Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz, analis dari Amarket. Seperti biasa rekan trader, permulaan hari yang sangat luar biasa. Saya akan membawakan sedikit analis harian kita pada hari ini. Dan di tengah analis harian tersebut, saya akan sedikit berbicara tentang tema-tema yang sangat menarik yang ingin saya bawakan. Dan tema ini mempunyai keterhubungan dengan apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar yang sangat luar biasa membuat pasar selalu berfluktualitas. Pergerakan dolar Amerika, di mana nanti pada dini hari nanti, pada hari Kamis dini hari, karena hari Kamis hari libur di Amerika, Thanksgiving ya, sampai hari Senin mulai lagi, membuat banyak sekali pair yang berfluktuasi ya. Tepat nanti pada dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis akan ada FOMC, dan kita akan lihat sampai seberapa besarkah kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Ini adalah pertemuan bulanan yang sangat luar biasa, momen yang ditunggu-tunggu, karena dari momen inilah kita akan mengetahui pergerakan pasar atau pergerakan ekonomi dari Amerika untuk sebulan yang akan datang. Tapi menjelang FOMC tersebut, pada prinsipnya pasar wait and see. Ada juga banyak fundamental yang setiap hari ada dikeluarkan ya. Pergerakan pasar sangat fluktuatif ya. Dan kita akan lihat bahwa pasar cenderung menunggu sampai FOMC dikeluarkan. Nah, pada hari ini saya mengambil judul yang sangat luar biasa. Tema kali ini kita akan membahas tentang pemulihan emas di tengah lemahnya dolar Amerika. Nah, kenapa saya mengambil judul yang sangat luar biasa ini? Karena rekan trader kalau lihat di sini ya, mari kita membahas sedikit ya. Saya akan membahas sedikit bagaimana pergerakan emas. Kalau kita lihat rekan trader, gold ini pergerakannya benar-benar jatuh bangun rekan trader ya. Di saat tertingginya itu pada tanggal 15, dia sempat menyentuh level tertinggi 1786. Perlahan namun pasti dia turun sampai kemarin sempat menyentuh 1732. Lesunya harga emas ini, anjloknya harga emas ini salah satu faktor yang sangat penting. Kemarin saya sudah bilang bahwa meningkatnya nilai COVID-19 di China, ditutupnya kota Guangzhou ya. Ini adalah salah satu momen di mana gold ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa ya. Kita lihat ya, Cina pergolakan ekonominya sangat terjadi ya. Gejolak ekonomi yang terjadi di Cina menambah beban terhadap pergerakan emas, karena kita sangat tahu bahwa emas ini di Cina adalah salah satu negara pengguna emas ya yang terbesar di dunia. Kekhawatiran akan COVID-19 benar-benar membuat emas ini jatuh bangun. Lagu dangdut jatuh bangun aku. Ya, nah itu dia rekan trader. Kebijakan ekonomi global yang terjadi ini adalah juga salah satu momen di mana bagaimana harga gold ini dia turun sampai 1732. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, selain harga gold ini dipengaruhi oleh kasus di China, yang paling utama adalah bagaimana pada nanti tanggal hari Kamis nanti dini hari FOMC akan mengadakan pertemuan. Nah ini dia, pasar bereaksi atas pertemuan tersebut, dan pasar bereaksi itu sangat wajar karena tendensi banyak yang ingin supaya kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Sehingga pada kesempatan kali ini
Terutama pada hari ini rekan trader bisa lihat terjadinya pemulihan terhadap emas. Gold agak sedikit mengalami kenaikan yang sangat luar biasa pada hari ini dengan tendensi rentang harian dari 1736 sampai sempat menyentuh 1745 pada pasar Asia pagi tadi. Walaupun perlahan namun pasti sekarang dia udah agak menurun lagi rekan trader. Tapi secara garis besar tendensi kenaikan masih sangat kuat untuk hari ini. Makanya saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa menembus ke 1749 atau 1750, walaupun masih jauh. 1750 menurut saya masih jauh. 1749 masih bisa. Ya, ini artinya harga emas melanjutkan pemulihannya setelah dia sempat menyentuh 1730-an karena proses risk off yang telah mereda, ya. Selain itu rekan trader semuanya kita bisa lihat bahwa ya pergerakan dari emas ini benar-benar ditunjang oleh kemunduran yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader, ya. Indeks dolar Amerika ya tadi masuk di pasar Eropa, pasar Asia, dia agak sedikit mengalami kemunduran walaupun secara garis besar dia punya tendensi bullish pada minggu ini, dan saya bisa bilang bahwa bullishnya ini sangat kuat banget nanti. Ini kalau saya pantau dulu bagaimana gold pada ini gold pada minggu ini. Nah, ini dia. Ini pertemuannya ya. Nah, ini ya. Ini gold pada minggu ini dan indeks dolar Amerika pada minggu ini. Nah, ini dia. Ini kalau rekan trader lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika, saya sudah memprediksikan bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba naik sampai level tertinggi itu di 108. Artinya masih punya kemampuan untuk dia bisa naik lagi sampai nilai tertinggi. Sehingga dengan ketinggian ini bisa berdampak terhadap gold. Gold artinya punya kemampuan untuk turun lagi sampai ke 1700, ya kemarin 1730 ya, sempat 30, ini bisa turun lagi ke level yang paling terbawah, minimalnya itu di 1726. Nah, oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan bahwa hari ini pada prinsipnya, kalau saya lihat rekan trader ya, kalau saya lihat prinsipnya pelemahan gold, penguatan gold hari ini juga ditunjang dari kalender ekonomi yang tidak terlalu mendukung pergerakan dolar Amerika pada hari ini. Nanti besok ya itu puncaknya. Besok itu puncaknya baru kita akan lihat. Kemungkinan besar kalau saya melihat siklusnya, kemungkinan besar besok itu baru terjadi pergerakan besar-besar yang massal, karena besok itu beritanya itu sangat banyak. Dan menurut analisa saya, kalau hari ini pemulihan yang terjadi pada gold ya, tidak tertutup kemungkinan besok gold ini bisa sedikit tertekan, apalagi nanti kalau nanti suku bunga dinaikkan sampai 75 BP, artinya ya untuk menjaga inflasi yang terjadi di Amerika diperlukan juga kenaikan suku bunga supaya bisa menekan inflasi tersebut, sehingga bisa membuat harga dari gold ini dia semakin menurun kembali. Makanya saya bilang bahwa saya berasumsi bahwa apabila memang benar nanti 75 BP yang dikeluarkan oleh The Fed nanti, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ke 1726 pada hari Rabu atau hari Kamis, karena hari Kamis orang Amerika libur ya. Nah, ini dia rekan trader. Oleh karena itu kalau saya lihat hari ini kenaikan yang terjadi pada gold itu adalah kenaikan yang biasa, ibarat orang lagi menyelam, ikan paus pun menyelam. Hari ini dia akan naik dulu, nanti setelah itu baru dia akan turun lagi rekan trader. Nah, ini dia. Ini kita melihat berdasarkan nilai statistik historical teknikal yang terjadi. Menurut teknikal historical dia, indikatornya ini udah menunjukkan gini, walaupun memang dia agak sedikit mengalami kenaikan, tapi itu menurut saya itu cuman
Orang bilang gerakan untuk tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh bebas lagi sampai ke 1726. Nah, oleh karena itu rekan trader, dengan adanya kenaikan gold pada hari ini, setidaknya gold ini masih melihat wait and see apa yang akan terjadi pada besok hari. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus melihat pergerakan, tetap terus melihat perkembangan yang terjadi pada esok hari, ya, sehingga kita bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Nah, oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini tentang pemulihan yang terjadi terhadap gold. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa pemulihan yang terjadi ini merupakan hal yang wajar setelah penurunan yang sangat tajam terjadi dalam pertengahan minggu kemarin sampai minggu ini. Kenaikan adalah suatu hal yang wajar, dan kita akan lihat apakah kenaikan ini bersifat temporary dan setelah itu turun lagi. Kita akan saksikan besok sampai hari Kamis, karena di situ adalah puncak news yang akan terjadi. Oke rekan trader, kita masuk ke analisa teknikal kita, dan seperti biasa rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Walaupun masuk di pasar Asia, kekuatan bullish dia itu sedikit berubah menjadi bearish. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini dengan kekuatan bullish seperti kayak gini, apakah dia bisa naik terus, ya? Kita akan lihat rekan trader. Kalau menurut analisa saya, dia ini punya kekuatan naik, menurut saya tidak terlalu besar. Dengan ketinggian paling maksimal itu menurut analisa saya, ya, dia akan sampai paling maksimal itu sampai di posisi 107.94 dengan asumsi terjadi pemulihannya itu apabila penurunan di 107.464. Oleh karena itu menurut analisa saya, ya, pergerakan dia itu cuma di sekitaran sini aja rekan trader, tidak terlalu jauh banyak, seputar situ aja. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Nah, bagaimanakah rekan trader pergerakan yang terjadi pada Euro USD? Untuk Euro USD, kita akan lihat bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini adalah sebagai berikut. Rekan trader bisa lihat di sini Euro USD perlahan namun pasti memang dia punya kemampuan untuk agak sedikit terjadi bullish, ya, tapi kalau secara teknikal ini menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus menjadi bearish rekan trader. Tapi anggaplah ini adalah bullish, ya, anggaplah. Oke, kalau anggaplah ini sebagai bullish, saya bisa berasumsi bahwa, ya, kalau kita menganggap bahwa ini bullish, dia kenaikan dia ini nggak terlalu tinggi rekan trader. Mungkin kalau menurut saya, ya, dia ini akan coba naik, tidak terlalu tinggi banget, tapi saya lebih bisa bilang bahwa dia ini akan coba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1.02316. Setelah itu dia akan mencoba untuk naik dengan ketinggian maksimum, ya. Ketinggian maksimum dia itu saya tidak mau bilang dia bisa sampai ketinggian maksimum di sini, menurut saya terlalu jauh. Saya lebih sepakat kalau dia akan tinggi maksimum dia itu sampai di level sini. Nah, 1.02824. Oleh karena itu saya mengambil sebuah prediksi bahwa pergerakan dia hari ini sangat mendatar dari 1.02316 sampai 1.02824, ya. Ya, itu harap diperhatikan. Oke, bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader semuanya, pound sterling ini pola pergerakan pada prinsipnya sama aja dengan Euro USD. Kita lihat pound sterling tendensi hariannya pada hari ini agak sedikit menguat, ya, bullish, walaupun kemungkinan besar untuk terjadi bearish masih sangat tinggi dengan asumsi pergerakan dia dari 1.1 berapa ini? 1.8035 sampai 1.8653. Kita akan bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan dia, ya. Baru saya lihat dulu. Dengan tendensi bullish, artinya saya bisa melihat bahwa
dia ini menurut saya, kalau menurut saya dia ini masih bisa turun rekan trader dengan penurunan paling maksimal itu sampai di 1.18082. Dan harus diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya bisa berasumsi bahwa kenaikan dia paling tertinggi itu sampai di 1.18653. Oleh karena itu, menurut analisa saya hari ini pasangan mata uang ini dia akan bergerak sangat hati-hati. Dan dia akan bergerak itu di rentang antara 1.18082 sampai 1.18653. Jadi pergerakan pasangan mata uang ini rekan trader sangat hati-hati. Wait and see. Ditunjang juga dengan fundamental yang tidak terlalu besar pada hari ini ya. Cuman satu aja, itu pun juga dari dolar Kanada. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimanakah gold? Untuk gold rekan trader bisa dilihat di sini bahwa pergerakan gold itu sangat dahsyat. Hari ini kemungkinan gold, setelah saya bilang bahwa gold ini dia kemungkinan besar dia akan mengalami bullish. Dan kalau kita lihat rekan trader, dengan bullish ini saya bisa bilang bahwa tendensi dia naik menurut saya ya. Kenaikan paling maksimal itu menurut saya tidak terlalu jauh banget rekan trader. Menurut saya kenaikan paling maksimal itu di seputaran 1749.12. Dan apabila terjadi penurunan paling maksimal terjadi adalah di seputaran Oke, saya bisa bilang dia masih bisa turun sampai di level sini. Walaupun kalau dia menembus level sini, dia akan sampai ke level yang paling terbawah sini adalah penurunan yang paling maksimal. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini gold ini hari ini dia akan bergerak sangat datar ya, dengan ketinggiannya di sini. Nah, ini dia batasnya sampai di sini aja. Tapi apabila dia telah melewati penurunannya melewati batas itu, dia akan mencoba turun sampai level sini. Ini penurunan paling maksimal di situ. Ya, oke rekan trader. Selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang mempunyai tendensi bearish yang sangat luar biasa. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan dia pada hari ini. Kalau bearish, oke. Nah, menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik paling maksimal ketinggiannya itu sampai di 142.183. Dan setelah itu dia akan mengalami penurunan dengan penurunan maksimal ya. Kalau saya sih bilangnya sih di seputaran sini sebenarnya sih. Nah, ya, seputaran sini, tapi oke lah. Kalau turun paling maksimal lebih bawah lagi ya. Dan yang paling super maksimal sekali ya di sini menurut saya ya. Tapi saya lebih sepakat kalau penurunan maksimal dia di 141.679. Oleh karena itu rekan trader, pergerakan USD Yen Jepang itu pada hari ini dia akan bergerak sangat tipis di seputaran 141.678 sampai 142.183. Dan apabila terjadi penurunan yang dahsyat, dia akan mencoba turun sampai di level sini 141.472. Oke rekan trader semuanya ya. Oke rekan trader ya, rekan trader sabar. Oke, ini dia. Nah, demikian analisa yang coba saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, rekan trader market, ini adalah analisa yang saya coba berikan. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa rekan trader punya tugas untuk menganalisa kembali. Jangan pernah menelan mentah-mentah. Ya, makanan yang mentah itu tidak enak untuk dimakan ya. Harus digoreng lagi supaya menjadi gurih dan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama market sampai kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.